Hai teman-teman, selamat malam. Thank you for joining. Welcome to Jeuses Talk with me, Ellen Gracia. Perkenalkan ya, saya Ellen Gracia, Head of Brand Strategy Jasa Utama Capital Sekuritas. Sesuai janji kita, pada malam ini kita bakal ngobrolin soal gimana January Effect nih ya, bareng Ko Michael Yo, seorang professional trader yang mungkin kalian udah pada kenal semua ya, karena Ko MY ini, kita biasa panggil Ko MY, ini udah lihai banget deh ya soal pertradingan, percuanan, dan juga strategi dan tips-tipsnya nih ya. But sebelum kita mulai, aku mau remind juga buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan bisa langsung input aja di question box, nanti kita bakal jawab bareng-bareng sama Ko Michael Yo. Nah, buat teman-teman sebelum kita mulai, tentunya aku mau remind juga ya, jangan lupa download aplikasi Join Mobile 2 dan cuan bareng Jeuses Sekuritas, karena tentunya pasti kita bisa cuan bareng nih bersama-sama. Kalian bisa tinggal klik aja link yang ada di bio Jasa Utama Capital Sekuritas dan gimana caranya jadi nasabah JUC, dan pastinya nanti kita cuan bareng-bareng sesuai moto kita, yaitu We Grow Together. Oke, langsung saja sebelum kita nunggu Ko Michael Yo untuk bergabung, dan juga saya pengen invite Ko Michael Yo untuk ngobrol bareng. Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya lewat question box di story kita nih ya, dan mostly ternyata pertanyaannya ini soal Januari juga nih. Di bulan Januari ini seperti apa sih pergerakan IHSG, karena kan kita tahu ya pekan lalu ini sempat menyentuh di level 6.700, tapi ternyata pekan ini agak retrace gitu nih, turun nih di 6.600 ya, kayak sideways gitu. Dan bahkan tadi IHSG ditutup menguat tipis saja 0,13% ya. Dan sepanjang perdagangan tadi kita lihat juga diperdagangkan di zona merah. Tapi mostly pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu terkait bank-bank kecil juga seperti BBYB, terus juga ada yang nanya soal BBKP, ada yang nanya soal bank big caps juga, BBCA, dan juga di sektor teknologi ada yang juga nanya soal MLPL nih ya. Terus ada yang nanya juga kenapa IHSG kok nggak ikutan bursa regional yang kemarin kita lihat memang bergerak di zona hijau ya, menguat ya tentunya ya. Kita akan tunggu dulu nih Ko MY buat bergabung sama kita ya. Apakah juga sudah bergabung nih Ko MY? Karena pastinya udah pada yang nanya nih, apalagi tadi Ko MY nge-share ya di Instagram story-nya nih soal jurus serang gitu. Wah, udah nongol nih Ko MY. Oke, tunggu Ko MY. So excited buat ngobrolin nih soal gimana bulan Januari ini. Hai Ko. Halo Ko Ci Michael Ellen. Yo, apa kabar? Happy New Baik, Year. baik, Happy New Baik Year. ya, so far baik ya. Thank you banget nih udah join di JUC Talk pada malam ini kok. Tentunya pengen nanya nih ya, sesuai tema kita pada malam ini, gimana January Effect di tahun 2022? Nah, kalau pandangan Koko nih seperti apa nih? Karena banyak yang galau juga ya. Kalau kemarin ngeliat polling sih, kebanyakan katanya di bulan Januari portonya pada merah semua. Yang hijau cuma dikit yang jawab hijau nih kok. Ya, mungkin karena begini, kalau kita berkaca dari window dressing aja ya, mungkin bisa dikatakan window dressing kemarin itu enggak signifikan dan rally-nya itu hanya sekitar 1%. Lalu, kenapa kita harus berharap sama January Effect? Yang itu satu opini saya. Yang kedua adalah IHSG sendiri saat ini sedang berjuang menembus area all time high. Di mana posisi saat ini adalah kita benar-benar lack of catalyst. Jadi hampir nggak ada berita positif yang bisa membuat IHSG untuk menembus all time high. Jadi bukan cuma soal IHSG, indeks apapun, pergerakan apapun, bahkan pergerakan harga saham pun, jika dia menyentuh harga all time high-nya, maka itu akan menjadi sebuah halangan yang kuat. Nah, itulah yang terjadi saat ini di IHSG. Nah, tapi di opini saya, soon ini bakal break, tapi maybe enggak di Januari gitu. Oh.
Oke, berarti nggak bisa berharap banyak juga di bulan Januari ini ya. Terus Ya. strateginya harus gimana nih kok? Buy on weakness atau nunggu bottom dulu nih? Kira-kira kalau Koko lihat tuh IHSG nih bisa pullback sampai kapan nih? Karena kan pekan lalu kan juga udah nyentuh 6.700 nih kok. Hmm, Tapi hmm, pekan ini kayaknya agak-agak melempem gitu ya, ya. kayak bikin mungkin beberapa dari teman-teman juga jadi males trading gitu ya. Heeh. Kalau di opini saya justru ya saat-saat seperti ini tuh trading itu menjadi menarik. Kenapa? Karena ketika Oke. market enggak kemana-mana, banyak saham second liner yang memiliki spread yang jadinya gede. Dan memang struktur market selalu seperti itu. Jadi kalau blue chip jalan, second linernya diem. Kalau blue chipnya diem, Mm-mm. second linernya jalan. Kenapa? Karena uang besar itu pasti pindahnya ke uang gede dulu. Kalau uang gedenya Hmm. udah nggak bisa ngegerakin saham yang gede, maka pindahlah ke saham second liner. So, sebenarnya untuk teman-teman saat ini, mungkin kalau porto swingnya nggak kemana-mana, maka itu wajar banget. Itu teman-teman acuannya tuh sama indeks aja. Kalau seandainya indeks nggak kemana-mana, terus porto kalian nggak kemana-mana, ya so itu wajar banget. Jadi uh, untuk diketahui sebagai teman-teman, mungkin saat ini ya yang lebih berjaya, yang lebih suka sama market seperti ini itu adalah scalper maybe ya, atau day trader. Jadi Oke. dia memanfaatkan momentum pergerakan harga yang naik, mungkin besok bolak-balik balik lagi gitu. Sementara kalau kita ngekip, hari ini naik, besoknya balik gitu kan. Atau enggak hari ini Mm-mm. cuan di keep, besoknya jadi minus. Nah, maka dari itu memang kalau seandainya untuk saat ini kalau kalian bisa melakukan strategi yang let's say yang saat ini tuh mungkin ramenya orang bilang cuan bungkus ya. Ya, itu yang memang bisa dilakukan untuk saat ini. Tapi kalau untuk swing ya maybe harus bersabar. Oke, ya mungkin ya males trading swing harus sabar dulu, tapi ya mungkin buat scalper ya not bad ya, bisa dapat 2%, 3% sehari gitu ya kok ya. Jadi kayak Bener. strategi kayak bottom fishing tapi trading gitu kok ya, intraday gitu ya. Nah, Koko biasanya gimana nih ngelihat tips-tips kayak gitu tuh kok? Maksudnya tips dari Koko sendiri tuh gimana nih? Tadi aku juga lihat nih di IG story-nya Koko apa strategi serang. Ini banyak yang nanyain loh kok. Oke, jadi to be honest yang saat ini saya lakukan adalah saya trading, tapi di saham-saham yang memang saham yang akan saya bawa ke swing. Nah, contohnya kalau Oke. kalau saya itu suka saat ini tuh lagi suka kayak BBYB, Bevin, lalu kemudian Hmm. TNCA, PALM, lalu eh, maybe beberapa seperti IRA, Degik. Nah, alasannya kenapa? Karena mereka punya spread. Mereka ada Hmm. pergerakan harga yang naik dan turun. Dan to be honest, pergerakannya tuh nggak kenceng-kenceng amat gitu. Maybe 5%, 6%. Nah, lalu pastikan bagi teman-teman nggak greget kan 5-6%. Jadi cara nanganinnya gimana? Maka cara ngatasinnya adalah kita harus bisa lihat momentum yang terjadi pada hari itu. Oke, Bevin Oke. contoh kemarin Yes. itu rally 10%, hari ini Hmm. minus 1%. Nah, gimana cara kita Hmm. menangkap momen rally di hari itu dan kemudian kita gebuk dengan money management yang gede. Nah, itu yang saya maksud dengan formasi serang. Jadi, di mana kita bisa lihat momentum hari itu mungkin bisa rally di atas 5%, 6%, 7%. Nah, kemudian Hmm. kita entry dengan istilahnya dengan sisa dana yang gede. Ini beresiko, memang beresiko. Maka dari itu ini sebenarnya nggak saya sarankan untuk teman-teman. Mungkin kalau seandainya teman-teman belum terbiasa, pantau aja dulu atau mungkin trading dengan dana kecil. Tapi terus terang ya, kalau trading harian dengan dana kecil, maka itu kan akan menguras waktu, menguras energi, terus Hmm. Hmm. rewardnya nggak seberapa. Maka dari itu memang untuk mencegah psikologis kalian rusak, memang harus dengan dana kecil dulu, kecuali udah mahir gitu. Oke, berarti dipantau-pantau dulu aja ya, jangan main asal serang. Kecuali kalau emang udah sejago ko MY nih. By the way, kok di sini banyak banget loh. Tadi ada Mas Bekti, ada Cialin, Halo, ada Kok Kris juga. Kita say hi halo, dulu ya. Halo, halo, semoga hey. sehat-sehat semua. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Walaupun IHSG pekan ini mungkin buat yang nge-swing lagi pada galau-galau dikit, tapi kalau buat yang scalper ya masih bisa dapat cuan nih ya kok ya. Oh ya kok, mungkin kita bakal jawab beberapa pertanyaan nih. Waduh, rame juga nih. Pertanyaan yang pertama kita oke lihat Bevin. Hari ini koreksinya volume yang kecil ya. Besok lanjut rally nggak Niko?
Nah, to be honest ya, untuk mengetahui besok jalan atau enggak, itu kalian perlu lihat, boleh dikatakan bola jalan. Bola jalan itu ketika market udah bergerak, bid overnya bisa kalian baca. Nah, di situ baru ketahuan bisa jalan atau enggak gitu. Tapi kalau pergerakan Buffin sendiri, dia kalau koreksi sampai 1.300 itu saya bakal entry. Karena Oke. areal all time high dia terakhir adalah 1.230. Nah, saat ini dia memang menyentuh target yaitu 1.420. Itu juga merupakan areal Fibonacci. Jadi wajar banget dia koreksi. Nah, pantau aja kalau koreksinya low volume, maka saya cukup meyakini Buffin itu masih dalam masa uptrend dan akan menembus 1.420 soon. Jadi memang momen-momen seperti ini menjadi momen yang baik untuk dipantau dan entry-nya di area kurang lebih 1.300. Nah, untuk jalan atau enggak, rally atau enggak, itu saya perlu lihat ya seperti yang tadi formasi serangnya ada enggak. Jadi kalau ketemu, jadi saya tuh biasa nunggu Kak. Kalau seandainya saya belum entry, saya nunggu ada formasi serang atau enggak. Kalau ada saya hajar. Kalau seandainya enggak ada, tapi ada dalam universe saya, ya udah saya entry tapi saya diemin gitu. Kan swing memang hakikatnya seperti itu, sabar. Kalau nggak sabar, ya kamu nggak akan bisa swing. Memang ngejar-ngejaran harga itu memang hakikat dari seorang scalper, bukan swing trader. Oke, jadi tungguin di support 1.300 nih. Kemungkinan target price-nya kalau dari Koko sendiri nih, if dikasih chance 1.300, kira-kira bakal kemana nih kalau Koko lihat? Kalau balik kita lagi lihat, ke 1.400? Kalau kita lihat dari Fibonacci ya, dari 1.000, itu tergantung dia koreksinya bisa seberapa dalam Kak. Jadi kalau memang bisa ke 1.300, even sampai 1.230 pun, maka bukan nggak mungkin dia menyentuh 1.700. Oke, quite big juga spread-nya ya berarti. Lumayan. Iya. Wow, kalau gitu berarti teman-teman harus pantengin nih 1.300, kalau enggak kalau turun lagi mungkin di 1.270 ya Ko ya tadi ya Ko ya? 1.230. 230. Oke, dicatat tuh ya teman-teman. Support 1.300, 1.230 for Buffin ya. Kalau ada chance buat masuk katanya bisa mencapai 1.700, nggak mungkin banget pokoknya ya. Tidak menutup kemungkinan nih pokoknya ya. Nah, ini juga ada pertanyaan next nih, kok. Formasi bid over serang tuh gimana ya? Spoil dikit dong jika berkenan. Ini dari tadi nanyain soal serang-serang, haka serang ini. Jadi boleh. mungkin begini ya. Pertama, kalau seandainya kita analisa, mungkin ya banyak kan teman-teman yang suka analisa, mungkin nama analisanya itu bandarmologi, tapi sebenarnya bandarmologi itu belum diakui di dunia internasional. Tapi kalau broker summary, ya maybe itu diakuin. Jadi ketika kalian membaca broker summary, maka sebenarnya kan saat ini kan live trading udah ditutup. Jadi broker summary kita analisanya di closing, oke? Itu satu. Nah, berubah nggak ketika closing? Jawabannya enggak, karena hari itu jumlah siapa buyer, siapa seller, siapa topnya ketahuan. Nah, itu bisa dianalisa. Kalau bid dan over atau formasi dan serang, itu yang saya analisa adalah bid dan over yang belum kejadian, alias masih proses tawar-menawar. Nah, ketika dia menunjukkan tanda-tanda akumulasi atau tanda-tanda overnya bakal di break, itu momen yang terjadi itu sedikit doang Kak. Jadi saya tuh harus capture untuk kasih lihat kalian. Nah, tapi kisi-kisinya adalah gini. Ketika kode broker ditutup, maka yang mengambil alih permainan atau yang mengambil alih pola belanja itu jauh lebih dominan big player. Nah, so kalau yang dominan adalah big player, maka yang dominan bisa membuat harga naik itu adalah yang punya barang Kak, bukan yang punya uang. Nah, so teman-teman jangan perhatikan bid yang gede. Bid yang gede sering kali menjadi sebuah bid yang fake. Karena saya punya uang. Contoh, saya punya 1 miliar. Kalau saya antri saham kecil, let's say, saham apa deh yang kecil gitu. Saya antri 1 miliar, kelihatannya saya big player. Kemudian turun saya cabut. Oke. Tapi kalau over yang gede, saya over 1 miliar. Artinya saya punya nggak barangnya? Saya pasang over 1 miliar. Artinya saya punya barangnya 1 miliar. Karena kan nggak mungkin saya pasang over kalau saya nggak punya barangnya. Iya. Nah, jadi itu yang perlu dipantau. Jadi untuk melihat formasi serang, kalian perlu lihat siapa yang punya banyak barang. Kemungkinan dia jual di berapa, nah di situ bakal ketahuan. Jadi hati-hati sama bid. Hati-hati sama bid gitu, karena bid yang gede seringkali menipu.
Hmm. Kita ngomongnya kadang fake bet juga ya, Ko ya. Ya, betul. Karena eh, setiap orang kan pasti punya cash di market kan. Jadi siapapun bisa ngebuat bidnya tebal. Tapi yang bisa buat over tebal itu hanya bandar. Atau sorry, saya nggak boleh ngomong bandar. Itu hanya orang yang Nggak apa-apa kok kalau di sini santai aja. jadi Oke. yang bisa pasang over gede itu hanya orang yang punya barangnya banyak. Kalau saya lihat satu saham naik kenceng, saya mau nakutin, mau pasang over nggak bisa. Saya nggak punya barangnya gitu. Mm-mm. Jadi over gede Mm-mm. itu pertanda sesuatu yang menarik gitu. Mm-mm. Sesuatu yang menarik tapi tetap harus hati-hati takutnya di prank. Ya, Gitu benar. ya, Kak. Ya. Oke, nih ada lagi nih pertanyaan. Sektor properti apa potensi rebound seperti Asri? Ini memang banyak sih yang jadi watchlist juga ya untuk di tahun 2022 karena memang di tahun 2021 kok sektor properti kayaknya nggak kemana-mana juga ya kok Hmm. ya. Hmm. Mm-mm. Sebenarnya saya kecewa juga ya sama sektor properti dengan pajak yang intensif pajak seperti itu, kemudian dengan penjualan contoh BSDE di Q4 itu Mm-mm. terakhir kali reportnya itu udah 95% on target pre-salesnya. Yes. Nah, Mm-mm. mestinya ya kalau harganya tuh mestinya naik, tapi dia nggak ada flow sama sekali karena kita lihat big banks-nya juga nggak dapat flow. Nah, biasanya properti itu kan jadi kuda hitam. Jadi setelah big banks jalan, kemudian konstruksi, biasa properti di ujung. Nah, yang Mm-mm. saat ini memang pergerakan properti belum ada yang menarik. Tapi di outlook saya tahun ini properti akan lebih baik daripada tahun 2021 karena berdasarkan asumsi GDP kita yang diproyeksikan Yes. oleh banyak analis itu di atas 4, bahkan ada yang memproyeksikan di atas 5%. Kita sekarang aja 3% lebih. Dan itu kita Ya. dari 3% lebih aja kita bisa dapat inflow foreign itu kisaran 30 atau 20-an triliun. Nah, bayangkan kalau bisa 4 atau 5. Jadi menurut saya memang all economy itu menjadi perhatian di tahun ini. Oke, old economy menjadi perhatian di tahun ini. Berarti kemungkinan bisa nggak nih kok kita ngomong ya, mulai dari awal tahun ini atau quarter 1 2021 ini bakal terjadi yang namanya sektor rotation lagi Ya, nih kok. ya benar, Yes, rotasi sektoral. Kalau tahun lalu kan nggak yes. ada, adanya teknologi doang gitu. Nah, maybe di kali ini potensinya ada karena kita lihat penyokong GDP kita apa sih? Setelah saya cek ternyata itu adalah uh, triple surplus energy, yaitu dari GDP, dari fiskal dan dari trade, dan semuanya itu disokong oleh energi, yang artinya komoditas kita itu menjadi salah satu ya bisa dikatakan senjata pemerintah untuk menghadapi tahun 2022 dan itu juga menjadi senjata pemerintah untuk melawan tapering karena kita tahu dengan larangan ekspor nikel kemarin larangan Mm-mm. ekspor batu bara pemerintah tuh Yes. agak serius untuk memperbaiki current account kita dan pelarangan ekspor nikel itu berdampak positif sekali untuk kita dan next kalau nggak salah yang mau dilarang adalah aluminium dan timah dan itu bisa Iya. memberikan impact yang lebih baik untuk kita gitu. Makin banyak ya berarti ya komoditi-komoditi yang bakal kayaknya dilarang oleh pemerintah untuk diekspor ya kok ya. Ya, maka dari itu Heeh. riset dari beberapa analis ternama juga mengatakan policy government itu akan menjadi game changer untuk Indonesia tahun 2022. Jadi memang perlu untuk pemerintah kita mengeluarkan regulasi yang melindungi current account kita dan itu penting Yes, untuk yes. melawan gejolak geopolitik yang akan terjadi di tahun 2022. Mulai dari tapering, mulai dari trade war antara China dan Amerika, kemudian dari Yes. Omicron, kemudian dari ya dari banyak hal sih yang Iya. ada potensi membuat market bergejolak. Oke. Berarti ada sektor rotation salah satunya, tapi mungkin berarti sektor pertambangan yang bakal kayaknya ada turbulensi sedikit ya karena dengan kebijakan pemerintah ya begitu ya. Nah, Ya, kok mungkin ada banyak nih teman-teman juga yang udah ngelihat bullish outlook banget, tapi sama sektor teknologi, maybe ini mostly khususnya dengan bank-bank kecil seperti BBYB lah, Agro lah, BBKP. Nah, itu menurut Koko gimana nih bakal terimbasnya dari sektor rotation ini if it really happens this year?
Oke, in my opinion, untuk this year is not a digital banks era. Enggak lagi. Jadi, maybe yang kecil-kecil itu bakal dimakan sama yang gede. Jadi, pangsa pasar yang paling Mm-mm. gede akan dimakan. Nah, hopefully Arto bisa masuk MSCI, hopefully. Kemudian, hopefully juga Arto bisa masuk LQ45. Jadi, yang menjadi perhatian saya adalah digital banks yang memang dia sudah mendapatkan tempat di mata investor. Dia sudah mendapatkan istilahnya grand plan dia ke depan tuh udah jelas. Nah, salah satunya BBYB dan Arto itu grand plan-nya udah jelas. Kalau Mm-mm. agro kemarin hari ini sekitar 3-4 hari lalu tuh udah menunjukkan technical rebound. Tapi kalau untuk reversal sampai nembus all time high so far potensinya belum ada ya. Jadi digital banks yang saya perhatikan tuh baru Arto dan BBYB. Nah, so far baru dua itu. Untuk yang lain Mm-mm. agro masih 50-50. Kalau yang kecil lain kayak gitu banyak banget yang nanya saya tuh baca-baca itu enggak banget itu. Baca BABP mungkin tuh dan juga BABP, BBKP look-nya gimana? BABP Outlook-nya? juga enggak, kalau BBKP ya masih 50-50, masih ada potensi jalan. Politiknya tuh gede banget di BBKP. Yes. Semenjak dia Mm-mm. rank isu di bawah banget, masih ketekan terus. Jadi Mm-mm, mm-mm. memang saya pantau hampir setiap hari, tapi enggak saya charting gitu. Pokoknya kalau memang udah ada pergerakan atau flow yang oke, pasti bakal masuk radar sih. Makanya sebenarnya Mm-mm. tuh banyak teman-teman tuh bingung stop pick, stop pick, stop pick. Sebenarnya kalau saham naik, saham breakout, itu pasti ramai dibicarain teman-teman dapat sendiri sebenarnya. Oke, tapi hari ini juga ada yang menarik loh kok AGRS nih misalnya Ya, hari ini kan juga hmm, lumayan ya setelah ya. kemarin juga merah-merah-merah terus hari ini Mm-mm. juga tadi hampir di atas 10% nih pergerakan intraday-nya double digit nih kalau kita bisa bilang. Ya, tapi menurut saya AGRS bakal menarik kalau lewat dari 200 dan memang volume hari ini tuh gede banget sih. Memang Yes. ada chance Mm-mm. reversal. Ada chance buat reversal bisa dicatat tuh teman-teman. Ada chance buat reversal tapi kayaknya lebih baik buy on breakout aja berarti ya kok ya untuk AGRS. Kalau seperti model seperti ini iya karena dia terus making Ah, new low kan. Jadi kalau kita beli oke. di bawah makin bawah weakness-nya nggak kelihatan, nggak jelas gitu. Ya, Oke, next kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, oh kok nggak bisa ya? Indikator yang sering Koeme pakai dalam analisis saham dan tren. Nah, kalau aku udah tahu nih, biasa kok ada yang namanya MYCD ya kok ya. Boleh dijelasin kok. Oke, sebenarnya itu tambahan. Jadi sebenarnya indikator utama dalam analisa itu adalah volume. Jadi harga itu kan bergerak karena ada sebabnya. Nah, sebabnya itu kalau kita lihat adalah pembelian yang dilakukan oleh market. Siapapun itu, mau itu big player, mau itu small player, mau itu retail, mau itu fund, mau itu asing, itu dilakukan dengan bid atau dengan pemesanan ke market. Dan seberapa besar pemesanan itu dan seberapa besar impact-nya ke harga, nah itu terpampang di volume. Jadi sebenarnya indikator utama adalah volume. Nah, tambahannya untuk mengenal tren bisa menggunakan MACD. Nah, di luar daripada itu sangat jarang saya lihat sih. Biasanya MACD dan volume doang. Oke, berarti MACD dan volume juga. Aku pernah dengar loh, Koko tuh suka mention juga menurut analisa MYCD, Michael Hughes. Boleh dijelasin kok apa itu memang sama MACD dikombinasikan dengan volume atau apa kok? Atau itu emang special lagi nih analisa indikator MYCD, Michael Oke, Yo ini CD. jadi sebenarnya MACD itu nggak ada hubungannya sama volume ya, karena dia Iya. menganalisa pergerakan saham berdasarkan angka 12, 26 dan 9 kalau nggak salah. Tapi begini, Mm-mm. MACD itu bagus untuk menganalisa tren. Jadi ketika harga Mm-mm. saham terus naik, kita kan nggak tahu kenaikannya tuh semakin melemah atau semakin kuat. Contoh nih, Mm-mm. Kak Ellen hari ini make up, Aku tahu. pasti dong. Minggu Ini depan, perhatiin aja ya. Aduh. Oh ya di sini juga ada Om Ben. Tadi juga ada Edo. halo Say hi Ben, dulu. halo Edo. Ada Cici Zabrina. Ada Kobena. Hai hai. Rame Happy banget. New Year juga. Rame banget nih. Oke boleh dilanjutkan nih. Oke, Kebetulan memang saya pakai makeup tapi dikit kokoh. oke, dikit kan? Oke. Kakak bilang dikit. Oke. Minggu depan kakak nge-live lagi, kakak kurangin lagi make upnya. Kakak Oh sadar, oke. Siap. tapi saya belum tentu sadar. Oke. Kemudian di seminggu ke depan lagi kakak makin kurangin make upnya.
saya belum tentu sadar, tapi kakak pasti sadar dong. Dan itulah fungsinya MACD. Jadi ketika harga semakin naik, tapi MACD semakin menurun, itu akan terjadi yang namanya divergence. Jadi harga naik, MACD menurun. Dan itu pertanda bahwa sahamnya akan turun. Nah, ketika dia mengalami penurunan di situ, nah disitulah saya udah track back bahwa MYCD seringkali mencapai target penurunan di harga paling rendahnya. Dan di situ seringkali saya menangkap momentum buy on weakness di situ. Seperti itu. Jadi MYCD itu untuk menilai tren. Jadi suatu saham yang naik terus, kapan dia longsor? Kalau MYCD-nya mulai longsor, nah di situ ketahuan. Kenapa nggak bisa lihat dari harga? Karena kita nggak tahu angka 12, 26, dan 9-nya itu berapa. Karena kita kan pakai moving average. Moving average itu kan pergerakan harga setiap 12, 26, dan 9. Kita nggak bisa hitung itu. Seperti Kak Ellen, yang tahu Kak Ellen pakai make up ditebalin atau ditipisin kan kakak sendiri. Kalau bedanya cuma tipis-tipis doang saya nggak tahu. Tapi tiap hari live, tiap hari naik gitu. Tiap hari makin glowing orang ngelihatnya. Nah, itulah fungsi dari MACD gitu. Dia bisa menilai tren. Oke, menilai tren. Mungkin ini pakai analogi make up biar teman-teman langsung bisa nangkep ya. Karena ini benar-benar berarti tren penurunan ya kok ya biasanya. Kalau tren yang kayaknya bakal naik tuh gimana tuh itu bearish divergence. Kalau bullish divergence kebalikan. Nah, contohnya di AGRS tuh ada Kak. Jadi harga ARS itu kan semakin turun. Tapi kalau teman-teman masukin MACD-nya, jadi harga AGRS turun begini. Tapi kalau teman-teman masukin MACD-nya, dia makin naik begini. Nah, itu pertanda suatu saat bakal reversal. Dan hari ini reversal. Oke, tapi berarti tadi udah dicatat kan ya teman-temannya AGRS ya, kalau bisa buy on breakout ya tadi berapa kok? 200. Just in case 200. Oke, next question. Wah, ini biasa nih nih saham favorit friend. Hari ini break ya kok ya. Tutup tadi closing 95 nih. Tadi juga banyak yang kayaknya nge-call friend juga, JUC juga nge-call friend. Karena tadi juga mungkin ada beberapa yang nambah porsi juga ya di 93 ya, karena itu memang resistensinya nih. Outlook-nya Koko buat friend gimana? Friend saat ini memang udah bottoming ya, sebenarnya udah dalam radar saya juga udah sekitar semingguan, tapi hari ini saya ketinggalan kalau friend. Tahu-tahu udah 8% dan dia memang ada potensi triple bottom di bawah dan arahnya ke 118. Jadi buat teman-teman yang pegang friend atau nyangkut friend, jangan jual dulu. Dia ada potensi untuk naik lagi. Ini justru kita-kita yang nggak punya baru ngelirik ini nih, karena memang harganya mengalami lonjakan yang cukup oke dengan volume yang bagus juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan juga kok, Koko kan juga ketinggalan. Saya juga kebetulan ketinggalan kok. Lebih baik entry di mana nih kok? Walaupun memang JUC ada nge-call friend, tapi memang lagi pas aja nih, ketinggalan aja. Gimana kok? 92 sampai 88 oke. 92 sampai 88. Kalau pullback ya di area situ ya, semoga deh kedapatan buat teman-teman yang ketinggalan friend ya, yang senasib sama kita ya kok ya. Kenapa bisa ketinggalan Kak? Ketinggalan ya lagi pas aja, lagi hari ini lagi nggak mantau market, terus kayak tadinya pengen beli di 93, udah tutup. Gitu ya, nungguin aja lah. Oke, next question kok. MTech gimana selama penurunan asing nih masuk terus? Iya sih, memang sih asing kayak ada akumulasi terus ya di MTech kok. Iya, MTech sebenarnya kalian nggak bisa ngelihat foreign-nya karena seller dari domestiknya tuh gede dan itu didominasi oleh salah satu broker yang lumayan gede, ZP dan CC. Kemudian kalau MTech sendiri, to be honest, pergerakannya udah nggak. Kalau chance untuk balik itu juga buangannya tuh dengan volume yang gede ya. Still don't know ada apa. Berita-berita di luar juga nggak ada sama sekali. But I believe ini ada something. Biasanya pergerakan kayak begini tuh karena ada something wrong di fundamental atau di teknis atau seperti apa. Dan untuk saat ini MTech akan menguji 1.800. Oke. Berarti kalau 1.800 di break lagi, melihat volume yang distribusi juga banyak, tapi somehow
asing akumulasi terus nih, possible gak sih bisa sampai ke situ kok? Akan jauh lebih baik ya di momen seperti ini jangan nangkep pisau jatuh karena base-nya Heeh. udah break, trend line-nya udah patah, akan jauh lebih baik nunggu momen di mana dia mulai membuat. Sekarang kan pergerakannya turun terus tuh tiap hari. Akan lebih baik kalau nunggu dia udah nggak turun lagi atau nggak making lower low. Kalau untuk MTEK saat ini nangkepnya di mana ya tuh be honest saya nggak berani gitu. Karena ada potensi kita nggak tahu dalamnya tuh sampai di mana untuk tipe-tipe seperti MTEK. Berarti wait and see first ya kok ya for Ya. MTech ya. Kita nggak Hmm. tahu bakal bottomnya ini sampai mana. Nah, ini dia satu sektor yang mungkin dari tadi kita belum mention ya kok ya. Sektor konstruksi ibu kota baru bisa jadi katalis positif nggak nih? Mungkin ada beberapa Ah, juga sih yang mention ya, kayak PTPP, mm-mm. Wika, itu lumayan prospektif juga. Ada juga Adi. Nah, Koko ngeliatnya gimana nih for this 2022? Oke, jadi kemarin kan PTPP sempat rebound ya. Mm-mm, mm-mm. Abis itu dia balik lagi. To be honest, saya juga belum cek PTPP. Kalau sekarang tuh dia masih di golongan sideways, belum reversal. Yang sedikit menarik itu sebenarnya Waskita. Karena after isu, dia sempat terkoreksi. Lalu sekarang itu akumulasinya ada 2 hari ini tuh dia hijau terus. Dan boleh dikatakan melawan market. Market merah, dia bisa ngelawan di pagi hari. Nah, Waskita ini yang menjadi pantauan saya. Jadi kalau dia ngelewat dari 680 ya itu ada potensi ke 760. Mengenai ibu kota baru menurut saya itu bukan katalis yang begitu kuat. Yang paling Hmm. penting itu sebenarnya adalah SWF atau INA Ya, yang menjadi program mm-mm. daripada pemerintah yang tahun lalu gagal, 2 tahun lalu juga nggak kejadian, dan sebenarnya anggaran konstruksi infrastruktur untuk Indonesia tahun ini tuh masih dipangkas lagi dan fokus daripada pemerintah itu tahun ini adalah di sektor di pendidikan, healthcare, kemudian di sosial. Sosial itu pemulihan ekonomi nasional. Jadi memang infrastruktur agak sedikit dikesampingkan sama pemerintah. Seperti Iya, itu. walaupun budget infranya masih naik ya, tapi Ya. memang masih menjadi bukan prioritas lah ya. Hmm, Kesehatan ya mungkin ya, yang masih betul. jadi Hmm, prioritas apalagi ada booster vaksin. Nah, tapi kalau speaking of WSKT, kalau kita lihat fundamentalnya kan utangnya yang paling gede juga kok. hmm, hmm. Dan Iya kan, sebenarnya, sebenarnya compare to hmm, the other construction stocks gitu. ya. Dan kalau seandainya memang ada rencana bailout atau mungkin suntik dana dari pemerintah, maka waskita yang bakal diselamatkan dulu dan itu yang bakal kenceng duluan biasanya. Berarti lebih turn around-nya ya. Benar, turnaround-nya yang ditarik, betul. Oke, oke. Lanjut lagi, masih ada pertanyaan. Bagaimana prospek KOM-nya untuk saham call? Contohnya Adaro ke depannya. Boleh sekalian mungkin ADMR-nya yang cuannya udah luber-luber beli IPO ADMR. Congratulations ya. Nih kok sekalian kok boleh kok Mm-mm. dijawabin nih. Jadi Adaro sendiri memang amazing sekali ya. Semenjak dia ngelewat dari 1.600, dia ngebut ke 2.400-an. Dan saat ini sepertinya memang momen-momen koreksi daripada Adaro. Nah, melihat unlock value daripada anak perusahaannya ADMR yang mungkin saat ini udah 300 atau 400% ya di semenjak IPO ya. Ya, iya. Itu akan meningkatkan valuasi Adaro dan semakin naik akan semakin lagi meningkatkan daripada valuasi Adaro. Dan yang paling penting sebenarnya bukan harga call-nya tapi renewable energy yang akan dilakukan oleh Adaro. Nah, by technical sendiri memang ada potensi untuk dia turun dulu ke 2.200 nih Kak. Jadi di situ arealnya menarik. Dan Tapi buat yang ya boleh Sun kok menurut lanjut. Sun menurut saya ini kalau dia ngelewat 2.600 lagi itu bakal jauh banget. Wow, berarti potensinya bisa ke 2.600 ya buat teman-teman yang udah kolek Adaro di bawah 2.000 kayaknya nyantai-nyantai aja ya. Iya, itu diam-diam aja. Kalau ADMR kok gimana kok? Ini udah 400% lebih kenaikannya semenjak IPO. Ada chance dia bakal pullback dulu, udah ada yang jualan dulu, take profit dulu, atau masih lanjut lagi deh sampai ke 1.000 mungkin. Aduh, itu kayaknya susah ya Kak kalau Oke. dianalisa ya. Soalnya baru Soalnya IPO, sama tapi IPO. sama IPO. Jadi ya sebenarnya kalau lihat dari pola begini boleh dikatakan barang di market pun
masih rebutan semua. Jadi Iya. belum ketemu titik equilibriumnya tuh belum gitu. Semua masih Mm-mm. yang berencana untuk beli ADMR mungkin waktu IPO, waktu book building nggak dapat, mereka hajar di market. Jadi saat Mm-mm. ini Mm-mm. memang pergerakannya masih belum bisa dianalisa kalau kalau sayanya belum bisa analisa gitu. Oke, ini juga deh. Nanya, Ko MY, bagaimana strategi buy before? Ini bukan buy on breakout ya, buy before breakout saat scalping. Sebenarnya begini, uh, kalau kalian buy before breakout, tapi di saham yang memang enggak menunjukkan indikasi dia mau breakout, maka percuma, enggak akan dia breakout, dia sideways gitu aja. Nah, so Mm-mm. bagaimana cara melihat saham yang akan breakout? To be honest ya, salah satu caranya adalah kalian lihat saham yang kenceng banget naiknya. Contohnya ARA, let's say. Atau kencengnya tuh 15%, 12%. Kemudian dia kempes. Nah, itu biasanya nggak lama dia break lagi. Kenapa? Karena dia baru sekedar tes resisten gitu. Kemudian kehalang seller turun lagi. Nah, disitulah momen-momen kalian mesti pantau. Bukan momen dimana kan kebanyakan orang pikirnya seperti ini. Naik turun lagi, ini shooting star jelek banget. Nggak bisa break. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan lagi, mungkin itu tuh hanya sekedar meretrace atau melakukan tes area resisten. Jadi memang di momen market seperti ini, momen IHSG sideways, untuk breakout tuh susah banget. Breakout sekali turun dulu, breakout 2 kali turun lagi, kadang mau 3-4 kali baru berhasil. Beda di market bullish ya. Kalau di market bullish nunggu retrace nggak dapat barang nanti. Rally, breakout, nggak ada retrace, rally lagi, rally lagi. Jadi di market seperti ini, memang gaya tradingnya tuh harus beda. Kalian coba ngelihat saham yang naik kenceng, kemudian turun. Nah, pas turun inilah yang perlu kalian analisa. Dia bisa breakout lagi atau enggak. Kalau turunnya dengan volume kecil, dia enggak making new low, kemudian distribusinya kecil, maka itu menjadi watchlist. Nah, disitulah Oke. disitulah ketika udah menjadi watchlist kalian, maka kalian kan akan lihat tiap hari. Kalau scalping kan mesti mantau tiap hari. Nah, kalian bakal tahu area-area breakoutnya di mana. Nah, disitulah ketika lewat kalian beli. Bukan dengan kayak ada yang kasih tahu ini kalian beli, ada yang kasih tahu itu kalian beli. Lihat gainer beli, ujung-ujung pusing gitu. Kalian harus punya watchlist yang kalian kecilkan sendiri. Oke, berarti ya buy before breakout kalau misalkan sahamnya lagi ARA, tapi mungkin berarti harus lihat chart technical time frame yang dikecilin lagi ya kok ya berarti ya. Betul, betul. Tapi dimulai Kalau mau dari time frame scalping. yang normal. Nah, tapi dimulai dari time frame yang normal, yaitu daily. Nah, lalu Daily dulu, masuk terus ke jam Horley, lalu 30 menit. Nah, untuk entry-nya, saya kalau nggak 15 menit, 5 menit. Antara dua itu. iya soalnya kan saham ARA kan tahu sendiri. Set. Habis itu kalau beli, tiba-tiba diguyur itu sakit banget. Iya, sakitnya luar biasa. Iya, kayak di PHP-in. Ini ada pertanyaan juga, Bank Digital lagi nih kok. Nih mungkin ada yang ketinggalan tadi ya, bisa di-summary juga nih kayak BBYB, terus juga ada Agro, ada yang lain. Nah, teman-teman Oke, tadi udah dijawab sih sama Ko MY, tapi boleh deh ditambahin lagi kok nih, mungkin buat yang miss ya tadi. Oke. Jadi untuk bank digital kalian harus pastikan bahwa dia punya project yang bagus di tahun ini. Nah, sebenarnya tahun ini tuh bukan era dari bank digital lagi karena reg isunya udah selesai rata-rata kebanyakan. BBHI juga udah berapa, kemudian BBYB udah ini bakal melakukan reg isu lagi di tahun ini. Kurang lebih 5 triliun. Angkanya berapa belum tahu. Kemudian Arto maybe enggak lagi sih reg isu, maybe stock split karena harganya mahal. Jadi yang perlu menjadi pantauan adalah jangan yang kecil-kecil lagi. Kecil-kecil itu paling untuk trading doang. Tapi kalau untuk swing dan keep atau apalagi investasi, maka pilihlah bank digital yang masih mempunyai corporate action atau prospek atau yang memang jelas ada investor yang udah melakukan investasi ke situ. Nah, salah satunya Arto, BBYB. Kemudian Agro masih 50-50. Kalau BBHI menurut saya ada agak kekencengan. Oke. Arto stock split berarti katalis positif dong kok. Mestinya positif, tapi ini nggak ada wacana sih. Tapi menurut saya idealnya dia stock split karena harganya mahal. Berarti kalau nanti kan ini juga masih sekedar belum resmi juga ya apakah Ya, bakal stock split, tapi betul. most probably emang bakal stock split karena juga harganya juga udah tinggi banget. Nah, kalau misalkan kayak BBCA kemarin nih stock split, ini kan juga menjadi katalis positif juga BBCA, kita tahu one day pas udah stock split, that Kenceng. day langsung kenceng abis. Nah, ini bakal kayak BBCA juga atau enggak nih Ko nih Arto ini?
Di opini saya iya. Pertama, Arto masih ada potensi dia masuk ke MSCI. Satu. Yang kedua, dia belum masuk Mm-mm. LQ45. Hopefully dia bisa masuk LQ45. Jadi kalau bisa masuk, dia akan semakin liquid. Nah, dengan stock split dia akan semakin liquid, Kak. Karena most likely trader-trader itu bakal lebih terjangkau untuk beli Arto. Karena setiap bid itu kan saat ini kan kecil, 100 lot, 50 lot gitu. Mm-mm. Beda dengan Mm-mm. saham yang di bawah 10.000. Dia kan di 17.000 ya. Boleh Mm-mm. dikatakan mungkin top 10 paling mahal di IHSG ada kali Arto harganya. Iya, heeh. Kok ini ternyata ya dari tadi kalau diperhatiin ya masih banyak banget yang penasaran sama prospek bank-bank kecil. Hai Daniel, ada Koko Daniel Wiguna di sini loh, kok. Ini pas banget Halo, dia nanya BABP gimana nih kok setelah right issue kemarin gagal. Oh iya emang gagal ya? gagal. Boleh Iya, dong. nilai rek isunya Heeh. terlalu gede dan standby bayarnya nggak ada. Iya, Jadi kalau masih susah sih BABP. Tapi masih kalau susah ya. kalau lihat technical doang sih ada potensi untuk rebound. Tapi kalau untuk reversal sampai jauh banget dan katalisnya terus terang nggak ada. Katalis next-nya ya, what to Ya, expect di BABP belum ada. Mungkin bisa ditunggu juga nih buat teman-teman yang udah swing di BABP. Nah, kalau mau average down nih, nunggu-nunggu reversalnya bisa di mana nih kok? Maksudnya last supportnya BABP nih kok. kayaknya udah nggak ada nih Kak. Udah nggak ada. Oke. Jauh banget di 100. Jadi nggak, menurut saya berat sih. Oke, Hmm. berat ya berarti ya, berat ya. Ini jadi kalau buat teman-teman yang masih punya di area mungkin di 200 apa lebih baik cut loss dulu atau gimana nih kok? Menurut saya lebih baik sih buang daripada cukup mungkin cari yang lain karena yang bank digital yang lain tuh masih lebih lebih ada isinya gitu, lebih proyeknya jelas Mm-mm. ada gitu dibanding dengan BABP. Oke. Nah, itu ya udah terjawab ya buat BABP. Nah, ini nanya lagi nih soal Arto nih kok. Habis koreksi sempat turun ke 17 ribuan. Hmm, Dilihat sih ada pola cup and handle. Ini ke depannya ya. gimana nih kok? Hari ini saya beli Kak di 17.000 dan dia ada Hmm, sedikit hammer dan memang dia ada potensi untuk membentuk handle saat ini. Nah, memang agak dengan volume yang besar tapi selama dia enggak tembus dari 15.700 maka Arto bakal menuju ke 20.000 ke atas. Apalagi ya, outlook Arto itu berdasarkan GDP. Jadi semakin besar GDP kita, maka semakin besarlah target daripada Arto. Nah, tahun mm-mm. lalu GDP kita 3% lebih, Arto bisa 19.000. Nah, bagaimana kalau 5%? Nah, let's say kalau 20.000 atau 21.000 menurut saya make sense. Make sense ya kok ya. Berarti buat Ya, yeah, swinger nih boleh banget ya di collect ya Arto ya. Yeah. ya. Heeh, heeh. Karena berarti benar ya kok ya. Confirm ya. Bisa aja nih ada pola cup and handle ya di Yap, Arto. betul. Oke. Nah, next pandanganku MY soal SLC dan GoTo yang akan IPO. SLC ini Perta bentar lagi nih kayaknya nih kok. ya, pertanyaannya agak sulit ya. Jadi gini, Iya nih kok hari ini pertanyaannya serius banget ya kok ya. ASLC ini kan anak usaha daripada ASA. Nah, Mm-mm. dan ASA itu kan punya 3 lini bisnis utama. Yang pertama adalah rental mobil awalnya. Yang kedua adalah logistik. Dan logistik dari ASA ditargetkan di tahun 2021 akhir adalah BEP. Dan tahun ini adalah meraih profit. Pergerakan Mm-mm. ASA sendiri hari ini yang bisa rebound seperti ini, di market seperti ini, menurut saya bakal ada, ya proyeksi kalau mereka akan profit itu akan segera tercapai. Itu satu. Yang ketiga, lini bisnisnya adalah lelang mobil secara online, yaitu JBA dan Bitwin. Dan itulah Mm-mm. ASLC. Dan ini Mm-mm. bakal menjadi unlock value daripada ASA seperti layaknya ADRO dan ADMR. Dan prospeknya menurut saya oke. Kenapa? Karena didukung oleh teknologi yang ada ya. Jadi nanti lelang mobil itu bisa memberikan user experience kepada kalian bahwa mobil bekas yang kalian beli itu benar-benar bisa dari handphone doang. Kalian bisa beli mobil dari handphone loh. Kemudian kalian bisa langsung kredit nanti di sana. Jadi kendala kalian beli mobil bekas kan nggak bisa kredit kan, karena mesti cash dulu. Apalagi kalau dari lelang. Di ASLC, you bisa beli kredit gitu. Jadi nanti ya menurut saya ASLC surprisingly maybe oke.
Tapi yang namanya IPO ya kita tahu sendiri ya, karena itu tergantung Iya. juga allotment-nya ke siapa, kemudian di awal pembagiannya ke siapa gitu. Tapi saya Mm-mm. memandang ASLC itu sebagai yang positif gitu. Kemudian Positif. Goto, itu eh, sampai saat ini kan buka itu dikatakan terus turun karena ada Heeh. early investor yang exit. Itu Mm-mm. benar apa nggak benar kita nggak tahu. Nah, buka Mm-mm. sendiri memang saat ini tuh mendapat katalis positif, yaitu dia melakukan investment ke BBHI di harga Ya. 490-an. Jadi Mm-mm. TLRP-nya tuh atau harga yang dia dapat setelah right issue itu di 4 ribuan. Jadi dia bisa untung 10 kali lipat di situ. Apakah mereka ada merger swap atau apa saya nggak tahu. Tapi ini mestinya bisa membuat buka lebih baik gitu. Itu satu. Yang kedua, Oke. saya cukup meyakini Goto itu nggak akan seperti buka. Oke, it's Hmm. better than buka ya berarti ya Ko ya. Ya Heeh, better dan buat buka GoTo. karena apa leader marketnya itu Goto. Ketika buka IPO sebenarnya dia punya saingan adalah Goto kan. Terus Leader buka marketnya nanti itu kalau Goto. misalkan GoTo IPO, buka nih bakal kemana? Meskipun memang kemarin udah ada berita yang positif banget, buka Hmm. ini join lah ya, ibaratnya ya bergabung bersama dengan Hmm. BBHI gitu kok. Hmm. Nah, mungkin banyak yang merasa bahwa buka bakal di taking profit untuk pindah ke Goto kan. Nah, di Hmm. opini saya untuk saat ini justru ada momen price in itu, gitu nggak? Jadi di mana harganya sudah price in. Kita ingat di November kemarin pada saat tapering market malah rebound. Saham teknologi digital banking malah naik karena di Oktober udah koreksi duluan. Kalau nggak, Ya, nah itu namanya momen price in. Jadi menurut saya nanti ketika Goto IPO, buka mungkin saat ini adalah price in terhadap IPO-nya Goto. In my opinion seperti itu. oke, oke. By the way kok dari tadi banyak yang ngajakin Ko Kris buat gabung, kita Ayo, invite ajakin tuh. aja nih ya, Berani nggak tuh? Ko. Nih, Ko Kris. Aku udah accept kok. Coba nih. Tadi kata, Halo. Hai halo, Mike, apa rame kabar? nih. Baik-baik semua. Belum apa-apa Oke. udah meler aja di Mike. Aku memang sinus sedikit. Oke. Oh, tak pikir karena ngelihat Ellen jadi meler kan. Aduh, terlalu glowing memang. Karena dari tadi gue baca komennya, wah, biasanya galak nih kayaknya Mike tuh. Oke, di berarti enak banget nih Iga Live ini langsung combo. Ada Ko MY, ada Ko Kris, bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Kapan lagi nih Gue bisa mau dapet nanggepin chance dikit, kayak gue mau gini? nanggepin dikit Oke, Ellen. boleh. Eh, Silakan Ko. Mungkin gue lengkapin tadi Mike ngebahas tentang bank digital. Mike ngelihat view-nya mungkin dari Arto, BBYB yang udah big screen-nya ya, yang kecil-kecil kan kayak udah rada susah. Nah, clue-nya mungkin ya ke depan mungkin bank-bank kecil tadi Mike ada bilang bank-bank kecil itu akan harus ada isu akuisisi gitu ya untuk mereka bisa naik. Nah, so kalian tinggal cek tuh mana bank-bank kecil listnya yang belum diakuisisi tapi punya chance buat diakuisisi gitu karena ya mungkin ada satu dua hal yang ketinggalan kayak BBHI kan ketinggalan tuh baru nyusul gitu ya. Nah mungkin nanti ada beberapa mungkin ada sisa satu atau dua mungkin bank-bank kecil yang punya chance untuk diakuisisi terus bisa naik tuh gimana Mike? Oke, ada dua Oke. kali. Ada dua maybe. Spill aja, di spill aja nih buat teman-teman kayaknya udah pada, aduh yang mana. Ntar 4 kalau huruf. gue spill langsung arah besok ini nonton 3.000 orang. Iya. Gimana nih OM-nya? Ya, hopefully bisa. Mestinya memang ada sekitar dua yang saya belum kerucutkan sampai satu, tapi dua yang potensinya ada dan memang ada wacana reg isunya. Jadi yang menarik tuh rata-rata investor sekarang kalau masuk lewat crossing kan susah ya kegedean mungkin maybe. Jadi rata-rata mau masuknya tuh lewat skema reg isu dan itu yang menjadi pertanda bahwa mungkin sebentar lagi mungkin dia tuh memang ada di invest gitu, makanya dia melakukan reg issue. Tapi yang perlu diwaspadai kalau harga reg isunya terlalu rendah dan itu bisa membuat mungkin harganya agak turun ya, Kok Chris ya, kalau reg isunya terlalu rendah. Ya, betul. Ya wajar lah, kayak waskita kan tadi tuh waskita Ya. tuh menarik, gua setuju. Kenapa menarik? Karena biasanya konstruksi itu ketika right issue, habis right issue sekitar berapa bulan tuh naiknya kenceng.
kalian bisa tarik record ke 2015 ada Adikarya yang pernah reissue, lalu PTPP di Hmm. 2016 ya apa 2017 gitu. Nah, itu geraknya juga enak. Biasanya saham-saham begitu ya kalian lihat volume kan tadi Mike udah bilang volumenya tuh mulai naik gitu ya. Gue sih seru Mm-mm. sih liatnya. Kayak BBRI kok, right issue dibanting dulu beberapa hari, habis itu kenceng Iya. banget. Nah, ini Iya, waskita benar-benar. apakah bisa ngulang? Nah, I don't know, tapi indikasinya ada. Ya, betul. Mm-mm. Nah, sama oh ya, gini. Tadi kan Mike ada bilang tentang ini ya, tahun ini kemungkinan ada 3 sektor yang cukup menarik dari apa government pemerintah untuk pemulihan nasional, lalu balik lagi ke all economy gitu ya. Nah, gue ada satu sih sebenarnya yang mau gue share. Ini mumpung dari Januari buat kalian, gue juga jarang kan ngomong. Gue baru muncul sekarang nih. Clubhouse gue sibuk banget gitu nih karena ayo kok ya udah ayo gitu. Nah, mungkin tahun ini kalian bisa pertimbangkan ya, karena pemerintah kan mau naikin cukai plastik. Nah, Mm-mm. supaya apa ya? Supaya ESG. Jadi ke depan kita akan banyak pakai kertas, goodie bag kertas gitu ya, terus paper bag gitu. Kalian belanja kalau di Jakarta udah harus bawa kantong sendiri kan gitu. So coba cek sendiri, cari aja perusahaan-perusahaan yang dia bisa provide itu, kayaknya cukup menarik karena itu nggak cuma sentimen 1 tahun ini aja, mungkin itu akan sentimen beberapa tahun ke depan. Kayak kalian bisa lihat ya beberapa perusahaan-perusahaan kemasan yang mereka provide cukup bagus gitu, terus kinerja juga cukup baik. Nah, sekarang kan mulai beralih nih, mulai shifting, ekonomi mulai Ya. shifting. Nah, kita lihat shifting ekonomi ya, start dari kecil ya. Mungkin kalian bisa lihat beberapa ada yang udah mulai reissue, akuisisi perusahaan supaya lebih gede gitu ya produksinya. Nah, itu sih cukup menarik. Gue sih cuma kasih clue-cluenya aja. Kali aja Michaelnya bisa. Kok, kamu kasih clue-clue abis ini kita WA-an ya, yang mana? Enggak, gini. Depannya A Jangan. kali kok, Chris ya. Depannya A kali kok, Chris Si ya. Alin tadi Apa? dan gue tadi gue bilang 2 loh. Michael Yo bilang 1 loh, Bang. Nah, itu loh yang enak. Ada yang sebut SPMA nih, kayaknya nih nyolek Kozep kayak. Iya nih. Iya nih. Oke, ini kok pas ada yang nanya juga nih. Ini mungkin ini juga jadi pertanyaan semua orang nih ya. MLPL turun terus. Mau red Gimana, issue Mike? berarti jelek ya. Nih gimana? Aduh, ampun deh. Ampun. Ampun deh. Ini Dia kayaknya mau rek isu teman-teman ya. ini Dia kayaknya mau rek teman-teman isu ya. isinya porto merah semua deh. Dia mau rek isu ya, terserah dia lah. Ya, kalau gue ngambil dari pandangan Michael Yo sih, udah ini lagi turun, tinggalin dulu. Nanti udah mulai reversal, baru masuk lagi. Ini volumenya juga masih gede ya nggak, Mike? Hari ini juga parah banget sih, gede banget. Iya, kayaknya memang Desperate banget kayaknya. nggak kemana-mana tapi ke bawah terus ya nih ya kok ya. Ya, Nah, seperti ini. biasa. Grupnya tetaplah grupnya, jangan jangan terlalu baper. Bisa kayak MPPA kemarin aku denger nih kok MY di G-Live MLPL. Amit-amit jangan sampai kayak MPPA gitu ya kok ya. Iya, Atau benar. gimana? Bukannya udah sama? Iya, udah hampir kan? Udah sama sebenarnya. Nih, buka. Apakah masih menarik? Masih gak tuh buka nih? Kayaknya banyak nih ya yang emang masih fokus sama buka juga nih kok. Kritis Boleh ya nih, kayaknya buka ya. Kritis. Kritis kalau by technical sih mestinya besok kalau seandainya making low lagi ya mestinya udah exit. Tapi today memang di closing memang diangkat ya. Iya, Lalu ditarik. juga lalu ditarik. bid di closing juga agak gemuk. Jadi memang kita mesti lihat besok sih. Tapi posisinya sih kritis 408 memang benar-benar last low dia. Jadi kalau memang itu masih ditembus mungkin bakal menuju 300-an ya? Ya, 300-an. Kalau Yo, Kokris? siapa yang mau share? Kokris? Kalau mau save, ya hindarin aja ya kali ya. Jadi daripada kita gambling sama yang beginian,
kan masih banyak tuh tadi pilihan sahamnya. Michael ya udah ngomongin tadi cukup banyak gitu. Jadi better kita kayak nyari yang gampang-gampang cuan aja deh daripada yang susah begini kan gitu. Yang begini nanti nunggu dia udah mulai reversal, mulai confirm, mulai naik itu baru back lagi gitu. Jadi kan nggak ada salahnya kita berpaling dulu, selingkuh dulu kalau katanya Michael Yo ya. Di saham tuh harus jadi playboy. Hari ini beli, besok jual ini. Kalau dia udah jelek kita ganti gitu. Jangan setia kalau di market. Iya, Kalau dia jangan terlalu kita cinta tinggalin sama ya, Mike. saham. Iya, tapi yang di atas tuh kayaknya susah tuh ditinggalin tuh kayaknya. Jangan terlalu cinta sama satu saham, terus ikutin style-nya juga ya. Market lagi begini, tadi kata Koemnya juga mendingan scalping ya Ko ya. Cuan bungkus gitu. Tapi kalau Ya, misalnya dia bisa buat lebih ke atas, ya di hold nggak apa-apa. Tapi itu mungkin probabilitasnya akan semakin kecil gitu. Karena di swing, di market seperti ini, untuk ada saham yang terus naik tuh, ya pasti nggak banyak gitu dibanding market bullish. Benar, lebih dikit pilihannya. Lebih banyak kan yang TikTok, lebih enak. Resist, kayaknya dulu, lagi. Ini berlangsung Yang parah sampai tuh kapan Antam ya Ko sama ya? Tins Mendingan tuh, kayak gini. Iya, boleh iya, nih bener. Antam, Tins, Pusing banget itu. Iya, suami. Gila sih Antam. Kaget banget. Kayak Iya. udah sideways begitu lama, endingnya di bawah turun. Dan hari ini memang sih kelihatan bakal reversal. Mungkin besok rebound sih ke 2100-an sih mungkin ya besok. Ya, tapi itu scalping udah ya, jangan ditahan dulu. Ya, jangan untuk di keep dulu. Inco juga gila sih. Iya, reversalnya dulu oke. nih. Tapi besok bisa ngambil, mungkin dapat 3%, 5% tuh masih masuk. Ya, bisa. Betul. Soalnya padahal harga nikelnya udah all time high loh ya, tapi gara-gara kebijakan pemerintah. Ekspor nikel itu Iya, Eronica mau iya. dikenain pajak gitu. Ya, ngeringin pajak, sayang banget memang. Nah, ini kan tadi pada kayaknya berpikir-pikir dua bank digital mana, yang mana. Ini ada yang nanya nih kok, pandangan right issue BGTG dan Amar. Apakah ini salah satunya? Ini aku bantuin teman-teman loh guys. Siapa tahu bocor nih. Nggak, gini. Clue selanjutnya. Biar kalian belajar. Kalau kita kasih saham terus, kayaknya kan kalian tuh cuma habis itu what's next gitu loh. Nah, clue-nya adalah kalian coba baca tentang perusahaannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mau diakuisisi, mereka biasa berbenah. Mereka perbaiki dari sisi kredit macetnya, mereka perbaiki dari sisi IT-nya. Sekarang kan semua beralih ke digital. Untuk yang diakuisisi pasti mereka butuh support digital cukup baik. Nah, cek aja tuh. Terus siapa yang belakangan ada mulai masuk. Kan pasti kelihatan tuh kalau kalian dari Stockbit kan ada insider information. Kalian bisa lihat tuh nyicil-nyicil yang masuk itu siapa gitu pelan-pelan. Di situ kan bisa kelihatan gitu. Gue nggak ngomong yang gede ya kayak bank, kayak Arto, itu udah lewat lah tahun lalu gitu ya. Iya. Nah, kita nyari yang mana lagi what's next nih, yang kecil-kecil kadang kan seru nih. Tapi ingat, ini based on analisa kita view ke depan ya. View itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. So tetap resikonya kalian harus pikirin. Jangan sampai all in. Wah, dapet nih satu all in gitu ya. Wah, itu jangan juga gitu loh. Yo, Mbok mikir kalau cut loss harus gimana gitu. Oke. Nah, nih saham Beggar 2022 KOMY. Kokris boleh juga deh nambahin KOMY dulu nih saham Beggar. Aduh, siapa sih yang nggak mau Beggar? Aduh, kalau Beggar sih berat kali ya. Berat di tahun ini kok atau gimana? Masih bisa dong dapat mesti saham Beggar. kecil dong kalau Beggar ya. Maybe I will say that. Aduh, jadi bank kecil lagi nih yang kayak harus yang gue sebut nih. Wah, Bahaya berarti nih. salah satu nih guys, yang tadi yang dua itu tuh guys. Apa ya? Semua Gue dulu terhening. biar Michael mikir. Kokris Nah, dulu deh. kalau gue tetap view gue masih sama. Tahun lalu gue ada bahas tentang perusahaan packaging yang tadi gue bilang tentang view ke depannya mungkin akan jauh cukup baik. Nah, perusahaan packagingnya waktu gue bahas waktu itu masih ada di 700, sekarang udah 1100. Nah, itu udah clue. Silahkan nanti kalian cek. Kelihatan banget kok kalau kalian yang dengerin gue pasti tahu gue bener-bener bullish on that gitu. Yang sebentar lagi Jadi kalau lewatin Beggar 1200. ya mungkin target tahun ini ya Beggar lah ya. Moga mudah-mudahan. Yang sebentar lagi lewatin
view beggar itu gini. Kalau kalau kita jadi trader, beggar itu adalah bonus. Jangan mikir beggar dulu, mikir mana yang benar dulu gitu. Jadi gue selalu bilang kita tuh nggak perlu lihat jauh-jauh dulu, tapi at least kita milih perusahaan yang benar, stick pada plan yang ada. Beggar itu akan datang dengan sendirinya, bukan kita cari gitu loh. Justru kita cari beggar, lu udah 100% so what? Lu jual, kan nggak juga gitu. Kalau memang perusahaannya stick pada kinerjanya masih bagus, yang memang lu harus hold, ya kita hold aja, toh masih bagus kan gitu. Mungkin bisa kayak ADMR 600%, kan why not gitu. Oke. Nah, gimana Mike? Tadi Udah ketemu belum? Ya, tadi gua yang bang, udah hampir bocor nih, sekalian deh kok. mungkin yang depannya A, belakangnya ada deh gitu deh. Ada dua, ya. ada dua. Setuju. Tadi kan tadi kan tadi kan tadi kan depannya B satu kan. Jadi yang satu A, ya udahlah itulah kayaknya. Beggar. Ya, ya. Depannya B, satunya Dep- A. ya, ya. A. Saya pilih yang dua. depannya A deh. Saya pilih yang Ya depannya A gitu. Berarti Oh, kita pilih yang double E ya? depannya. Double E. Gue juga depan gue A. Oke, ya depannya A itu dia. dua-duanya nih A nih, Harusnya calon udah tahu deh. beggar nih katanya nih. Udah pada Tahun tahu ini nih tahun ya A. guys ya. Tahun ini tahun A. Wah enak dong, scrollingnya udah paling depan nih, tinggal ke aplikasi join tuh mobile tuh udah kelihatan yang mana nih guys. Tapi begini ya, kok Chris ya. Kadang Sachi Ellen, kadang orang berharap beggar, tapi kalau dia naik 10% contoh, minus 3% kan udah takut, kan udah jual ya nggak bisa dapat juga dong, kan begitu. Mental kalian harus siap. Makanya untuk kalian bisa siap mental, gue suruh kalian belajar, kalian baca. Semakin kalian tahu tentang perusahaannya, maka kalian makin berani gitu. Kalau kalian nggak tahu, oh perusahaan apa nih naik 10%, turun 3%, udah deh serem deh, daripada nanti nggak jadi cuan, gue take profit aja gitu. Nah tapi kalau kalian tahu, oh perusahaan ini bagus, kedepannya akan begini, terus trennya juga bakal bagus, gue yakin kita jadi lebih berani untuk hold gitu. Jadi sometimes trading itu technical bagus, boleh, tapi gue selalu bilang kalau bisa dihybridin, fundamental kita nggak boleh lupa, technicalnya juga harus kuat gitu. Jadi akan jauh lebih enak cari cuannya. Gimana Mike? Ya, kadang ketika kita berani memutuskan untuk, contoh harga RB kita berani beli agak lebih gede. Kadang itu bukan cuma masalah teknikal, tapi karena kita tahu ini kedepannya bakal jadi apa, dan itu yang membuat faith kita jadi ada gitu, dan itu secara nggak langsung mempengaruhi psikologis kita, dan sebenarnya psikologis dan mental kita, dan sebenarnya itu yang lebih penting dibanding dengan kemampuan kalian ngelihat harga, kemampuan kalian ngelihat ini dan itu. Jadi sebenarnya keyakinan dan itu selalu dibentuk dari fundamental. Makanya banyak tuh Nah kayak kalau kalian lihat instastory-nya Michael, gue juga sering tuh ngeliat instastory Michael. Gue pikir malah Michael itu wah teknikal banget, tapi ketika ngomong sama Ellen tadi dia bisa ngebahas tentang GDP-nya Indonesia dapatnya dari mana gitu ya, fundamental lain, justru ya itu yang harus kita punya gitu. Jadi trade itu nggak cuma hanya berdasarkan what you see the candle gitu, tapi what the story behind it and what's the candle gitu. Nah, makanya itu yang paling penting untuk kita tahu. Ini kan juga udah mau selesai. Thank you juga semua yang thank you Mike. Iya, thank you Kak. banget. Pokoknya kalau untuk beggar berarti money management penting banget. Uang dingin berarti harus ya, Ko Michael dan juga Ko Chris ya. Iya. Biar nggak dikit-dikit nggak tahan terus main Startnya cut loss mungkin dari aja. uang dingin, tapi ketika udah pede banget kan mungkin coba dikit lah yang agak anget gitu kan. Ya kalau enggak kan gini, tujuan semua orang adalah life from trading kan gitu. Jadi trading for living gitu. Jadi semua orang ya tujuannya ke arah sana. Ketika kita pensiun tua nanti ya apa yang kita lakuin ya trading for living. Ketika trading for living pakainya uang apa? Gue udah nggak kerja misalnya, ya gue harus ujung-ujungnya uang panas kan. Nah tapi untuk bisa pakai uang panas itu kalian harus punya mental yang kuat, pemikiran yang benar dan technical fundamental yang bagus gitu. Oke, kalau untuk OM-nya terakhir nih kok, sebelum kita closing nih, udah sejam lebih aja nggak berasa banget deh. Tadi ngobrol seru banget nih, dan kita langsung bertiga lagi nih. Silakan kok. Oke, saya tuh banyak ngelihat ya investor atau trader sekarang tuh ngelihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang kecil banget gitu. Jadi even bukan cuma soal fundamental kayak inflasi itu apa mereka nggak tahu,
Feed rate itu apa Mm-mm. aja mereka nggak tahu. Sebenarnya itulah yang mempengaruhi pergerakan bursa kita. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita seandainya nggak tahu cuaca, setiap hari nanya ini support di mana, support di mana. Kalau seandainya cuaca lagi jelek, kalian beli di support, ya apa gunanya juga? Itu potensinya untuk dijebol. Jadi memang you must see the biggest picture baru masuk ke sesuatu yang kecil. Jadi kalau kalian mulai sesuatu hanya fokus pada sesuatu yang kecil, kalian akan terombang-ambing terus di bursa gitu. Seperti yang Oke. Kokris bilang, kalau seandainya kita tahu Betul. perusahaannya apa, kita punya faith untuk beli gitu, kita punya faith untuk ngekipnya, kita tahu gitu, dan itu yang nggak akan bisa kalian temukan kalau kalian hanya melihat small picture-nya gitu. Oke, Ya, tapi ingat, sih. yang faith itu nggak beda jauh sama apa namanya nggak Hope. mau apa nggak mau mengakui kesalahan. Jadi Ya, harus ya. Denial ya. Ya, kadang-kadang jadi denial. Kalau bahasa anak jakselnya denial. Oke nih, thank you banget Ko Michael Yo. Terus juga ada Ko Chris yang udah gabung nih. Ya ampun teman-teman, you are very lucky. Ini langsung combo nih, di-share banyak banget. Tadi udah di-spill juga yang depannya A. Oke, teman-teman semua, thank you banget ya udah join bareng kita. Nggak kerasa udah sejam lebih. Dan jangan lupa stay tune terus di Instagram Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan juga download aplikasi Join Mobile tuh ya, biar kita cuan bareng terus bersama Jasa Utama Capital Sekuritas. Buat yang pengen tahu caranya, tinggal klik link yang ada di bio atau bisa langsung direct message aja di Instagram Jasa Utama Capital Sekuritas. Once again, thank you so much buat Ko Thank you, Mike. Michael Yo. Thank you, Ellen. Buat Ci Ko Ellen. Chris juga. Cantik Ya banget hari ampun. ini. Iya, ya ampun isinya nih udah banyak spoiler. Habis ini aku WA satu-satu ya. Oke teman-teman, semangat terus, salam cuan, happy cuan pokoknya buat kita. Stay tune terus ya di Instagram Jasa Utama Capital. See you guys. Next bakal ada JUC See you Stock guys, juga. bye. Kita pokoknya bakal sering-sering nih ya adain IG live session ini. Jadi kalian harus stay tune terus. Jangan lupa di follow, di like Instagram Jasa Utama Capital. Oke? Bye semuanya. Dah. Ko Michael dan juga Ko Bye. Chris. Bye-bye. Dadah. Have a nice day. Nice night. Good night. Bye. Oke.